Dua saudara. Saya yang tua Yohanes, adik saya Paulus, Insinyur Paulus. Katanya menurut mama saya, entah betul entah enggak, dia cuma ngomong sekali. Sebetulnya sebelum saya ada anak, tapi keguguran. Jadi baru dikandungan sudah keguguran. Ya, anak semuanya sebetulnya ada 3. Yang pertama itu Melvin Johan Christian Awandatu. Dia meninggal pada usia yang masih kecil 15 bulan. Itu salah satu yang saya mau berhenti jadi hamba Tuhan. Kecewa saya. Kok saya sudah tinggalkan band, tinggalkan pekerjaan dunia, kerja 100% untuk Tuhan, kok Tuhan gantinya kayak begini gitu ya. Yang kedua ini Johannes Rafael, atau saya kasih nama Johnny Rep Awandatu. Itu sekarang dia di Universitas Pelita Harapan, dia jadi pembantu dekan, ya, dia mengajar juga musik di sana. Yang ketiga ini perempuan, Louis Helga Loren Awandatu. Dia jadi istri Nemo Bahari. Nemo Bahari itu anaknya Daniel Bahari. Ya. Mereka menggembalakan gereja di Denpasar sampai sekarang. Mereka sekolah 4 tahun di Amerika, dan cucu saya yang pertama lahir di sana, di Amerika. Cucu saya yang kedua lahir di Denpasar. Ya. Jadi menantu saya dari Revi orang Cianjur. Anehnya lahirnya sama, 2 Juli. Jadi Revi 2 Juli, istrinya pun 2 Juli. Ya. Mereka belum dikaruniai anak, ya. Sudah 3 tahun menikah. Nah, istri saya anak pertama dari keluarga Dodo Tirta Budi, seorang dari agama lain, agama keturunan, dan semua sudah di dalam Tuhan kecuali ayahnya. Tapi saya bilang tidak usah kita bersaksi sama dia, sebab dia lebih baik dari orang Kristen, lebih sopan dari orang Kristen, lebih masuk akal daripada orang Kristen. Jadi kita hanya berdoa, dan ya Tuhan panggil dia akhirnya. Beberapa tahun sebelum dia meninggal, dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita baptis, ya, dia terima. Sekarang tinggal ibu. Ya, ibu saya sudah meninggal, dan ibu mertua masih ada sampai sekarang. Saksian saya waktu saya mau ayah saya mau mendengar saya mau masuk sekolah Alkitab, dia tidak percaya, karena setiap kali dia meminta saya untuk masuk sekolah Alkitab, saya tidak mau. Jadi ketika saya ambil putusan saya mau masuk sekolah Alkitab, dia yang nggak percaya. Tapi ketika saya yakinkan ini serius, dia yang antar saya ke sekolah Alkitab. Itu kebanggaan saya. Dan yang saya sesalkan, saya belum membalas kebaikan papa. Belum membalas budi. Dia sudah meninggal dalam usia yang sangat muda, 52 tahun dia meninggal. Ketika saya masih umur 23 tahun. Ya, jadi itu, dan pada waktu bekerja buat Tuhan, sejak tahun 68 saya terjun 100% sampai sekarang ini, 3 kali saya hampir meninggalkan. Saya tidak mau jadi pendeta lagi. Orang-orang dari agama lain tidak pernah menjelekkan saya, ya. Tapi justru orang yang beragama Kristen, bahkan yang menyebut pelayan Tuhan, kok bisa begitu? Nah, itu saya kecewa. Dan waktu itu saya tidak terlalu dewasa, belum bisa bagaimana mengatasi kekecewaan itu. Jadi saya hampir putus asa, hampir berhenti. Ya. Pertama karena anak meninggal. Yang kedua karena pelayanan itu orang fitnah. Dan yang ketiga terlalu pribadi. Ya. Saya hampir meninggalkan. Tapi setiap kali kita mau meninggalkan pekerjaan Tuhan, itu Tuhan nyatakan pembelaannya, Tuhan nyatakan pertolongannya, dan setelah itu terus bertumbuh. Saya punya pelayanan bertumbuh. Ada sekolah Alkitab. Jadi ketika kita, baru saya ingat nasihat dari Rasul Paulus, ketika aku lemah disitulah aku kuat. Jadi ketika kita dianggap tidak bisa apa-apa, dianggap bukan apa-apa, dianggap masih banyak kekurangan, terima kasih. Pada saat itulah kita diangkat sama Tuhan. Ya, sampai sekarang ini gitu. Banyak sih kesaksian-kesaksian yang menarik itu. Tapi ya Tuhan menolong dalam segala
permasalahan. Yang terakhir yang Desember ini, saya sudah melangkah kepada maut, sudah melangkah kepada kematian. Di meja makan saya sudah lihat orang-orang hitam putih semua, nggak ada merah, nggak ada semua di hitam putih, sudah titik-titik sudah memang hilang. Ya, tapi ternyata ya Tuhan masih beri kemurahan dan saya hidup sampai sekarang. Dari GPDI saya terlalu loose dianggapnya, terlalu ke persekutuan doa. Ya, tapi dari persekutuan doa ya biasalah. Ya harus banyak orang iri kan banyak. Jadi salah satunya itu tahun 91 itu nama saya dikata-katailah tidak enak. Tapi itu menurut saya sekolahnya Tuhan. Sekolahnya Tuhan mendewasakan saya. Ya. Orang bilang saya galak, ya, tapi banyak murid yang berkata saya tidak galak, saya tegas, ya, saya disiplin. Ya. Jadi mana sekolah Alkitab, murid sekolah Alkitab mengerti kalau mereka takut ya sekolah Alkitab saya udah tutup jauh-jauhan. Tapi malah sampai sekarang malah buka STT lagi. Dan sekarang murid-murid saya sudah jadi guru-guru juga di sekolah Alkitab. Saya cuek, biarin orang mau ngomong apa, terserah, silakan. Orang bisa menilai, tapi penilaian itu kan bisa hanya selewat saja, bisa. Ya, kalau orang bilang saya galak, dia belum kenal saya. Ya. Belum kenal saya. Saya bisa bayarin orang makan sate kambing, bisa. Itu justru saya sebelum romantisme dengan Yesus itu sekarang nih. Ya, sekarang tahun-tahun terakhir ini. Makanya dulu saya bilang itu yang berbuah banyak dan berbuah tetap. Dulu saya baru berbuah aja, dan berbuah banyak. Jadi saya punya pelayanan itu pelayanan kulit. Ya, senang dengan jemaat besar, senang dengan penampilan. Sekarang enggak. Tidak tampil pun tidak apa-apa. Orang tidak kenal saya pun tidak persoalan. Karena kita mempunyai kenikmatan tersendiri dengan Sang Juru Selamat, dengan Yesus itu. Ya, disebut Isa, Yesus, Yaso, Yesua. Ya, Yesua Hamasiah sama. Tapi dia sudah berdampak dalam hidup saya. Ayah saya pernah pukul saya dengan tinju, pecah bibir ini. Tapi itu nggak merubah kenakalan saya waktu itu. Tapi ketika saya pulang subuh jam 3 jam 4 pagi di gereja, saya dengar ibu saya sedang berlutut sembahyang. Ya Tuhan, selamatkan anak saya Yohanes. Ya Tuhan, sampai nangis. Di situ Tuhan rubah saya. Sampai ya sekarang ya, dengan anugerah Tuhan saya sekolah hanya sampai SMA. Tidak ada sekolah lagi lain, tapi puji Tuhan ya, hampir semua negara di dunia saya sudah kunjungi menginjil. Dengan Injil ini Tuhan juga mempertemukan saya dengan orang-orang besar, dengan presiden, dengan bupati, dengan gubernur, ya, dengan orang-orang besar.